Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kore Ahmad Putra. Kali ini kita akan belajar tentang lapisan bumi. Namun sebelum belajar, alangkah lebih baik jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke teman-teman semua, kita akan belajar tentang lapisan bumi. Bumi memiliki lapisan-lapisan penyusun mulai dari terluar sampai terdalam. Jika bumi dibelah, maka akan terlihat seperti gambar berikut. Secara umum, komponen bumi dibagi menjadi tiga, yaitu komponen gas atau atmosfer, komponen padatan atau litosfer, dan komponen air atau hidrosfer. Selain ketiga komponen tersebut, ada juga komponen es yaitu kriosfer dan tempat berlangsung kehidupan yaitu biosfer. Yang pertama adalah atmosfer. Atmosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu atmos atau uap dan sphaira atau lapisan. Jadi, atmosfer adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi. Ozon terdiri dari campuran gas, sedikit padatan, dan cairan. Setelah terdapat oksigen, terdapat juga ozon atau O3. Ozon memiliki fungsi untuk melindungi bumi dari radiasi matahari. Berikut adalah komposisi dari atmosfer. Ada lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer terdiri dari 5 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Kita akan membahasnya secara satu persatu. Yang pertama ada troposfer. Troposfer merupakan lapisan paling bawah dengan ketinggian 0-10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar bagian troposfer adalah uap air. Di lapisan ini juga tempat terjadinya hujan, angin, salju, dan awan. Selanjutnya ada stratosfer. Stratosfer merupakan lapisan kedua dengan ketinggian 10-50 km di atas permukaan laut. Sebagian besar stratosfer adalah ozon. Lalu yang ketiga ada mesosfer. Mesosfer merupakan lapisan ketiga dengan ketinggian 50-85 km di atas permukaan laut. Lapisan ini menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Lalu termosfer. Termosfer merupakan lapisan keempat dengan ketinggian 85-500 km di atas permukaan laut. Lapisan ini memiliki suhu sebesar 1982 derajat Celcius. Lapisan ini menjadi pelindung bumi dari sinar ultraviolet. Pada mesosfer dan termosfer terdapat lapisan yang memiliki partikel ion yang disebut ionosfer. Dan yang terakhir adalah eksosfer. Eksosfer merupakan lapisan kelima dengan ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Kandungan utama dari eksosfer adalah hidrogen. Kemudian ada tekanan udara. Tekanan udara di dekat permukaan bumi lebih besar. Besarnya tekanan udara akan berkurang seiring dengan bertambahnya ketinggian atmosfer. Semakin tinggi kamu berada, maka semakin dikit molekul udara yang kamu terima. Lalu ada suhu di atmosfer. Suhu di tiap lapisan atmosfer berbeda. Hal ini terjadi karena permukaan bumi menyerap energi radiasi matahari kemudian menyalurkannya ke udara di atasnya. Semakin tinggi ketinggiannya, maka semakin besar pula temperaturnya. Dan yang terakhir adalah lapisan ozon. Lapisan ozon terdapat pada stratosfer pada ketinggian 18-54 km di atas permukaan laut. Ozon berfungsi untuk menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet. Konsentrasi ozon berubah-ubah setiap waktu. Salah satu faktor yang mempengaruhi konsentrasi ozon adalah gas CFC. CFC mampu memecah molekul ozon yang ada di atmosfer. Hasil pengamatan NASA menunjukkan bahwa lubang ozon semakin membesar dari tahun 1980 sampai tahun 2010 seperti gambar berikut. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 1980 sampai 2010, luas atmosfer dengan konsentrasi ozon rendah semakin meluas. Hal ini menunjukkan dampak serius dari penggunaan CFC. Oke teman-teman, yang kedua ada lapisan litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu litos atau batuan dan sphaira atau lapisan. Jadi litosfer merupakan lapisan batuan yang ada di bumi.
Struktur padat bumi terdiri atas kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Kerak bumi dibedakan jadi dua, yaitu kerak benua yang berada di daratan dan kerak samudra yang berada di lautan. Mantel bumi terdiri atas mantel atas dan mantel bawah. Inti bumi dibedakan menjadi dua, yakni inti luar yang berupa cairan pekat dan inti dalam yang bersifat pekat hampir menyerupai padatan. Yang pertama ada teori tektonik lempeng. Seorang ahli asal Jerman bernama Alfred Wegener mengajukan sebuah teori bahwa pada zaman dahulu, semua benua di bumi menyatu membentuk sebuah daratan yang sangat luas atau Pangea. Sekitar 200 juta tahun yang lalu, benua itu terpisah dan bergerak menjauh. Penemuan fosil juga mendukung teori pergerakan lempeng. Beberapa penemuan fosil tersebut antara lain yang pertama, fosil Kyoknatus yang ditemukan di Amerika Selatan dan Afrika. Yang kedua, fosil Lithosaurus yang ditemukan di Afrika, India, dan Antartika. Dan yang terakhir, fosil tumbuhan Glossopteris yang ditemukan di Amerika Selatan, Afrika, India, Antartika, dan Australia. Pada awal tahun 1960, seorang ilmuwan dari Princeton University yang bernama Harry Hess mengajukan teori pergerakan dasar laut. Hess menjelaskan bahwa di bawah kerak bumi tersusun atas material panas dan massa jenis yang rendah. Akibatnya, material tersebut naik ke punggung kerak samudra dan bergerak ke samping bersama dasar kerak samudra, sehingga bagian dasar kerak samudra menjauh dari punggung kerak samudra dan membentuk sebuah patahan seperti gambar berikut. Hal ini menunjukkan bahwa batuan di punggung kerak samudra baru terbentuk karena efek seafloor spreading. Berdasarkan teori tektonik lempeng, kerak bumi di bagian atas dari mantel bumi terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian ini disebut lempeng. Lempeng bersifat plastis dan dapat bergerak di lapisan ini. Berdasarkan teori tektonik lempeng, bagian luar bumi tersusun atas lempeng serta tersusun oleh astenosfer. Astenosfer bersifat plastis yang berada di bawah lempeng. Apabila dua lempeng bergerak saling menjauh, lempeng tersebut bersifat divergen. Adanya pergerakan ini akan mengakibatkan peristiwa patahan atau retakan. Jika terdapat dua lempeng yang saling mendekat, maka pergerakan tersebut disebut konvergen. Pergerakan ini mengakibatkan tumpukan antar lempeng dan terjadi fenomena subduksi dan tabrakan antar benua. Subduksi merupakan hasil tabrakan lempeng samudra dengan lempeng benua yang mengakibatkan lempeng samudra menyelusup ke bawah lempeng benua. Yang kedua, ada penyebab terjadinya pergerakan lempeng tektonik. Teori yang diajukan ilmuwan adalah terjadinya perpindahan panas dari inti bumi ke lapisan mantel secara konveksi. Inti bumi yang memiliki suhu hingga 6000 derajat Celcius akan memanaskan material mantel bumi bagian bawah, sehingga massa jenis material tersebut berkurang. Akibatnya, material tersebut bergerak naik dari dasar permukaan mantel. Sesampainya di permukaan, material tersebut akan mengalami penurunan suhu, sehingga massa jenis material akan bertambah. Karena massa jenis yang bertambah, maka material tersebut akan turun ke dasar mantel. Di dasar mantel, material tersebut akan terkena panas bumi kembali, sehingga proses konveksi terjadi terus-menerus seperti gambar berikut. Berdasarkan teori ini, ilmuwan berhipotesis bahwa konveksi inti bumi menyebabkan pergerakan lempeng. Yang ketiga ada gempa bumi dan gunung berapi. Kita akan membahas mengenai gempa bumi terlebih dahulu. Yang pertama, seluk-beluk tentang gempa bumi. Batuan pada lempeng mengalami perubahan bentuk atau deformasi secara perlahan. Ketika batuan tersebut mengeras atau menegang, maka energi potensialnya harus bertambah. Ketika lempeng bergerak atau patah, maka energi tersebut dilepaskan. Energi tersebut mengakibatkan terjadinya getaran yang merambat melalui material bumi lainnya yang disebut gempa bumi. Ketika lempeng patah menjadi dua, maka masing-masing bagian akan bergerak menjauh. Daerah yang patah dinamakan fault atau patahan dan sesar. Sesar dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Gempa bumi juga melepaskan gelombang yang merambat sepanjang permukaan bumi. Gelombang ini disebut gelombang seismik. Hipocentrum adalah titik pusat gempa di dalam bumi. Epicentrum adalah titik di atas hipocentrum. Kekuatan gempa dinyatakan dengan skala Richter.
Pengukuran kekuatan gempa didasarkan pada amplitudo atau grafik gelombang seismik di seismogram. Berdasarkan besar magnitudo dan kerusakan yang ditimbulkan, gempa dikategorikan seperti tabel berikut. Ketika gempa terjadi di dasar laut, dapat mengakibatkan tsunami. Proses terjadinya gelombang tsunami dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kedua, pengurangan risiko bencana. Tindakan tanggap sebelum, saat, dan sesudah gempa bumi terjadi dapat dilihat di gambar berikut. Lalu kita akan membahas mengenai gunung berapi. Naiknya magma ke permukaan menyebabkan erupsi. Magma yang keluar dan mengalir di permukaan bumi saat terjadi erupsi disebut lava. Gunung berapi memiliki lubang yang berbentuk melingkar di daerah puncaknya yang disebut kawah. Partikel-partikel dari material dan lava yang mendingin akan terlontar ke atas, kemudian berjatuhan dari langit yang disebut hujan debu vulkanis atau tephra. Aktivitas lempeng dapat membentuk rangkaian gunung api. Salah satu rangkaian gunung api yang dikenal adalah cincin api Pasifik. Hampir 90% pusat gempa berada di sepanjang cincin api Pasifik. Erupsi merupakan keluarnya magma dan material lainnya dari dalam bumi oleh letusan gunung berapi. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia atau ESDM membedakan status gunung api menjadi 4 tingkatan. Secara lengkap, deskripsi status gunung api dapat dilihat pada tabel berikut. Secara garis besar, tindakan siaga saat gunung meletus seperti berikut. Berikut tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan status gunung berapi. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke lapisan terakhir, yaitu hidrosfer. Hidrosfer berasal dari kata hidros yang berarti air dan sphaera yang berarti selimut. Jadi, hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Air yang ada di bumi memiliki sebuah siklus yang dinamakan siklus hidrologi atau siklus air. Proses siklus air seperti gambar berikut. Siklus air bermula saat terjadi penguapan air laut atau evaporasi. Lalu uap air ini berkumpul menjadi satu atau kondensasi hingga terbentuk awan. Awan ini akan terbawa oleh angin. Ketika awan sudah tidak mampu menahan uap air tersebut, maka uap air akan turun menjadi hujan. Air hujan akan mengisi cadangan air di permukaan bumi. Ketika penyimpanan air sudah penuh, maka air yang seharusnya disalurkan ke penyimpanan akan meluap ke daratan sehingga membanjiri daerah sekitarnya. Banjir dapat diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama, curah hujan yang tinggi, kemudian pengelolaan lingkungan yang buruk, dan yang terakhir adalah perilaku buruk manusia. Langkah yang dapat dilakukan sebelum, saat, dan setelah banjir adalah sebagai berikut. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah jika terdapat dua lempeng yang bertumpukan, maka yang akan terjadi adalah A. Terbentuk patahan atau sesar. B. Terjadi penekukan lempeng. Lempeng yang memiliki massa jenis yang lebih besar menekuk ke bawah lempeng yang massa jenisnya lebih kecil. C. Terjadi penekukan lempeng. Lempeng yang memiliki massa jenis yang lebih kecil menekuk ke bawah lempeng yang massa jenisnya lebih besar. Atau D. Tidak terjadi apa-apa. Untuk soal yang ini, jawaban yang tepat adalah pilihan yang B. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Lapisan atmosfer yang memiliki tekanan paling rendah adalah A. Troposfer, B. Mesosfer, C. Eksosfer, atau D. Stratosfer. Untuk jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Oke teman-teman, sekian pembelajaran kita. Ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Teman-teman semua jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.